Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU terkait mata kuliah yang ada di Teknik Kimia. Kita lanjut lagi ya dengan materi yang sebelumnya di Kimia Organik, alkil halida. Yang sebelumnya sudah ada part 1 alkil halida juga tentang halogen, part 2-nya tentang alkil halida yang terpecah menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah metil halida, terus alkil halida primer, alkil halida sekunder, dan alkil halida tersier. Kalau metil halida dia CH3X, kalau alkil halida primer dia CH2X, kalau dia yang sekunder CHX, sedangkan yang tersier CX. Oke, karena tadi sudah dijelaskan sampai di halaman 170 di buku Fessenden yang ini, jilid 1 edisi ketiga ya. Kita akan lanjut lagi ke setelah soal-soal ini kita ke arah reaksi substitusi dan eliminasi ya. Di sini tinjauan pendahuluan mengenai reaksi substitusi dan eliminasi. Reaksi substitusi. Apa tuh reaksi substitusi yang dimaksud ya? Kapan bisa substitusi, kapan eliminasinya? Ada karakteristiknya tersendiri. Atom karbon, ujung suatu alkil halida mempunyai muatan positif parsial. Parsial itu maksudnya sebagian kalau kita bilang ya. Karbon ini rentan terhadap atau mudah diserang oleh anion dan spesies lain apa saja yang mempunyai sepasang elektron yang menyendiri dalam kulit luar. Jadi kalau bahasanya tuh polar ya. Nah, menghasilkan suatu reaksi substitusi adalah suatu reaksi di mana satu atom, ion, atau gugus yang disubstitusikan untuk menggantikan atom, ion, atau gugus lainnya. Nah, di sini misalkan ada ion hidroksida OH- ya, direaksikan dengan bromoetana. Nah, jadi di sini Br- itu negatif, di sini OH- negatif, ini adalah gugus pergi. Ya. Jadi nanti Br akan pindah ke OH, OH akan pindah ke Br. Tukeran, substitusi namanya juga ya. Nah, sehingga akan dihasilkan ini pindah Br dengan OH menjadi CH3 CH2 OH dan di sini Br-. Posisinya kok ada minnya, Bu? Iya, karena Br itu elektronnya itu Br ya. Br itu golongan 7A ya. Golongan 7A berarti elektronnya ada 7. 1, 2 ya, kita deketin, terus 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena punya 7, bentar ya, karena punya 7 kan gak stabil tuh ceritanya, apa namanya, 7 kan kita taunya kaidah itu ada duplet dan oktet ya. Nah, oktet ceritanya. Karena kaidah itu ini kan 7, jadi kita tambahkan 1. Kalau nambah 1 berarti kan nangkap 1 elektron. Nah, karena menangkap 1 elektron nanti labelnya di sini negatif. 1. Nangkap 1 elektron berarti dia negatif 1. Kalau melepas, dia melepas 2 elektron jadi plus 2. Melepas 2 elektron jadi plus 2. Jadi kalau negatif itu menangkap, positif dia melepas. Nah, ingat lagi yang kaidah di sini ya. Makanya di sini Br-. Posisinya sudah 8 ya. Jadi jangan sampai kita salah menangkap ya. Jadi jangan sampai salah antara negatif dengan positif. Lalu di sini ini reaksinya substitusi. Jadi ada yang gugus pergi, ada gugus yang datang. Sekarang di bawahnya ion metoksida, itu berarti ether, alkoksi ya, ether itu ya. Berarti sini saya tambahkan alkoksi. Jadi alkana yang dikasih oksi ceritanya. Enggak bercanda ya. Jadi alkoksi di sini. Jadi kenapa alkoksi? Sebenarnya kan dia ROR. CH3 di sini adalah R, di sini O, di sebelahnya tidak tahu ada siapa, dan ini adalah gugus ether. Makanya dikatakan alkoksi. Lalu di sini ada kloropropana, berarti ada kloro, ini adalah propananya. Posisi Cl di sini adalah negatif ya.
Di sini ion metoksida itu juga negatif, jadi tukeran. Sebenarnya bukan itu. Nanti ada penjelasan di bawahnya. Kenapa dia mengalami substitusi? Sebenarnya itu posisinya karena di bromoetana ini adalah alkil halida primer. Ya. Ini tuh ceritanya kenapa bisa terjadi substitusi, karena dia alkil halida primer, yaitu CH2X. Ya, jadi ceritanya yang bisa mengalami substitusi itu adalah alkil halida primer. Di sini nanti di bawahnya tuh akan ada eliminasi dan kawan-kawan, dan kamu harus bisa membedakannya. Ya, jadi kenapa tadi kita belajar tentang alkil halida dulu? Oke, karena di sini adalah CH2 dengan R, berarti kan dia primer ya. Berarti dia mengalami substitusi, dan substitusinya di sini negatif. Di sini area negatif, dia tukeran. Ketika tukeran, dilihat ya posisi letaknya segala macam ya. Berarti kan di sini jadinya ROR balik ke sini nih, ke daerah yang sebelah sini nih. Jadinya ROR. Jadi di sini R-nya propil, di sini yang metil, daerah sini ether. Jadi kamu bisa menamakan dengan ini metil propil ether. N ini adalah normalnya yang dimaksud ya. Lalu Cl akan berpisah di sini menjadi Cl-. Oke, lanjut ke sini ke penjelasan yang di bawah ya. Setelah penjelasan di sini, dalam reaksi substitusi alkil halida, halida itu disebut gugus pergi, leaving group. Suatu istilah yang berarti gugus apa saja yang dapat digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Ion halida merupakan gugus pergi yang baik, karena ion-ion ini merupakan basa yang sangat lemah. Benar, basa kuat basa yang lemah ya. Oke. Basa kuat seperti ion OH bukan gugus pergi yang baik. Dalam bab ini bentar ya. Sebentar. Saya balik lagi ya. Dalam reaksi substitusi alkil halida, halida itu disebut gugus pergi, suatu istilah yang berarti gugus apa saja yang dapat digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Ion halida merupakan gugus pergi yang baik, karena ion-ion ini merupakan basa yang sangat lemah. Ya, karena dia asam kuat awalnya. Kok asam kuat sih? Iya betul. Sorry, bukan urusan dengan asam, sorry. Ya, karena ion-ion ini merupakan basa yang sangat lemah. Basa kuat seperti yang ada gugus OH- bukan gugus pergi yang baik. Dalam bab ini hanya akan dibahas halida sebagai gugus pergi. Oke, dia tidak membahas tentang yang gugus ngomongin yang tentang OH-nya dulu ya. Gugus perginya akan dibahas di bab selanjutnya. Dalam reaksi substitusi alkil halida, ion iodida itu yang paling mudah digantikan. Namun ion bromida kemudian klorida. Berarti urutannya di sini FCl BRI, makin ke atas itu semakin sulit digantikan. Kenapa? Karena daerah F- merupakan basa yang lebih kuat dari ion halida lainnya. Oke, ini ya sifat kebasannya ya. Jadi di sini juga ditambahkan basa semakin kuat ya ceritanya. Oke. Jadi semakin sulit digantikan dan juga dia semakin kuat sifat basahnya. Lalu dari ion halida, dan karena ikatan CF itu lebih kuat dari ikatan CX dari CX lain, fluorida bukan gugus pergi yang baik. Jadi kalau bisa jangan ketemu F sebenarnya di sini, karena dia agak lebih sulit mengeluarkan F dibandingkan Cl, Br, dan I. Makanya dari tadi lebih sering ke I ya ceritanya. Dari contoh-contoh soal yang di atas tadi loh, yang sini lebih senang I di sini ya. Atau Br segala macam. Fluoro sih ada di sini ya. Nah, di bawahnya, dari segi praktis hanya Cl, Br, dan I merupakan gugus pergi yang baik sehingga bermanfaat dalam reaksi substitusi. Dengan alasan ini, bila disebut RX maka biasanya berarti alkil klorida, alkil bromida, dan alkil iodida.
Jadi kalau makin ke I, jadi sini makin tinggi reaktivitasnya. Berarti sini semakin rendah reaktivitasnya ya, semakin rendah reaktivitasnya. Nah, sini ya penjelasan tambahan. Nah, spesi yang menyerang suatu alkil halida dalam suatu reaksi substitusi disebut nukleofil. Sering dilambangkan dengan NU-. Dalam persamaan di atas, OH- CH3O- itu nukleofil yang menyerang ya ceritanya. Kan tadi yang seneng pergi itu halogen ya, halogen. Nanti di sini ada labelnya, ada E plusnya sini. Jadi yang pergi baik itu halogen ya, yang mudah menyerang nanti adalah nukleofil. Dalam persamaan reaksi di atas, OH- CH3O- adalah nukleofil. Umumnya sebuah nukleofil adalah spesi apa saja yang tertarik ke suatu pusat positif. Jadi sebuah nukleofil itu suatu basa Lewis. Kebanyakan nukleofil adalah anion. Oke, negatif ya. Berarti ion negatif adalah namanya ion. Namun beberapa molekul polar yang netral seperti H2O, CH3OH, CH3NH2 dapat juga bertindak sebagai nukleofil karena sifatnya polar. Kenapa polar? Misalnya saya bilang di sini ya, sini H2O ya, berarti HH, sini saya bilang O. Nanti ini saya jelasin dikit ya. H itu kan punya golongan 1 ya, terus O itu golongan 6. Nah, jadi terus di sini saya kasih ini kan golongan 6, berarti ada 6 elektron. Terus 4 udah 5, 6, H itu 1. Nah, yang mengakibatkan dia polar itu sebenarnya adalah area yang ini dan ini. Ya, ini yang mengakibatkan dia punya sifat polar netral. Kenapa dibilang netral? Ya, ini bentuknya senyawa bukan anion ya ceritanya. Nah, molekul netral ini memiliki pasangan elektron menyendiri yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan sigma. Substitusi oleh nukleofil disebut substitusi nukleofil atau pergantian nukleofil. Lawan dari nukleofil itu adalah elektrofil, sering dilambangkan dengan E+. Suatu elektrofil adalah spesi apa saja yang tertarik ke pusat negatif, kebalik ya. Jadi kan kalau nukleofil itu kan dia lambangnya emang negatif, jadi dia tertarik ke pusat yang positif dong. Sedangkan elektrofil itu sifatnya kan positif, pasti dia narik ke daerah yang negatif. Jadi suatu elektrofil adalah asam lemah. Kalau tadi di sini dijelaskan nukleofil adalah basa Lewis. Lewis itu maksudnya basa lemah. Basa Lewis. Ya, kalau yang di elektrofil dia berarti asam Lewisnya ceritanya. Jadi kayak lemah, asam basa lemah ini maksudnya itu. Ya. Seperti H+ atau ZnCl2. Reaksi elektrofilik lazimnya ditemui dalam kimia organik dan dibahas pada bab-bab berikutnya. Jadi kalau substitusi modelnya tadi sudah jelasin ya, halida, dia alkyl halida primer. Oke. Sekarang reaksi eliminasi. Eliminasi itu kalau dulu kontennya adalah dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap, atau dari rangkap 2 jadi rangkap 3, terserah, dia naik satu level di atasnya. Ya, kalau tunggal dia ke ganda, ganda jadi ikatan rangkap 3 dan kawan-kawan. Nah, ini udah saya resume bahwa ikatan tunggal dengan halida ditambah basa kuat itu akan menghasilkan ikatan rangkap ganda. Ikatan rangkap ya, bukan ganda ya. Benar-benar. Ikatan rangkap ganda ditambah H2O ditambah ion halida. Gimana sih Bu sebenarnya prosesnya? Nah, nanti kita jelaskan di bawah ini ya. Nah, bila suatu alkyl halida diolah oleh basa kuat, harus basa kuat yang datang ya. Apa aja sih Bu basa kuat? Ya, berat dah. Golongan 1A, 2A dengan 3A hanya Al ketemu dengan OH. Jadi LiOH, NaOH, KOH, terus BaOH 2 kali, MgOH 2 kali. AlOH biasanya lebih ampoter ya, jadi nggak masuk ke basa kuat ya. Nah,
Dalam reaksi ini, sebuah molekul kehilangan atom-atom atau ion-ion dari dalam strukturnya. Produk organik suatu reaksi eliminasi suatu alkil halida adalah suatu alkena, rata-rata alkena di sini ya. Makanya sini rangkap ganda 2 maksudnya ya. Dalam tipe reaksi eliminasi ini, unsur H dan X keluar dari dalam alkil halida. Oleh karena itu disebut reaksi dehidrogahalogenasi. Karena di sini menghasilkan hidro itu air maksudnya. Itu berarti hilang. Oke. Di sini ada contoh 2-bromo-propana. 2-bromo ini nomor 2 ya. Jadi sini saya kasih nomor 1, 2, 3, dan posisi Br ini ada di CH. Berarti dia alkil halida sekunder. Atau nama lainnya ini adalah isopropil bromida secara trivialnya. Direaksikan dengan basa kuat. Yang hasilnya pertama adalah ikatan rangkap 2 karena ini tadinya rangkap 1. Tadinya ini ikatan tunggal. Nah, Br kan letaknya di sini nih ceritanya. Ya. Nyerangnya tuh kalau nggak di sini antara 2. Karena posisi ini kan CH3, ini juga CH3 yang hanya banyak ya. Jadi posisinya dia bisa rangkap gandanya di sini ataupun di sini. Lihat nih ini bukan penjelasan di atas ya, sorry ya. Bisa penjelasan di sini ya, sama di sini letak ikatan rangkapnya. Jadi sebenarnya ada 2 titik. Di sini juga letak ikatan kelaknya ya. Sehingga hasilnya tuh CH3 CH CH2 ya. Jadi bisa alternatif satu lagi yang ini. CH rangkap 2 CH salah. CH 3 1 2 3 4 1 2 3 tuh sini 2. Nah, jadi reaksinya itu bisa ini ataupun ini hasilnya ya. Ditambah H2O ya. Jadi H yang ini ya akan berikatan dengan OH- ini ceritanya. Ya. Akan ketemu dengan H ini ya. Jadi kalau saya kasih tanda ini terus saya kasih tanda tambah. Ya. Jadi karena direaksikan seperti ini, jadi nanti H yang 1 kan melepas tuh karena dia mau jadi rangkap 2. H itu akan ikatan dengan si OH ceritanya. Nah, ikatan dengan OH sehingga terbentuklah H2O, dehidrogehalogenasi. Nah, Br-nya lepas di sini posisinya. Ya. Br- di sini tidak ada bentuk Br, itu Br saja ya. Kalau dia Br- karena dia posisinya ada di atom di golongan non logam ya, jadi dia Br-. Nah, lalu di bawahnya nih ada 2-klorometilpropana. Kasih nomor nih sama saya 1 2 3. Jadi 2-kloro 2-metilpropana. Nah, nama lainnya ini adalah tersier butil klorida secara trivialnya. Direaksikan dengan OH. Ini adalah tersier ya, alkil halida tersier ya, alkil halida tersier. Dia bisa mereaksikan dengan cara eliminasi. Jadi kemungkinannya nanti H di sini atau H yang di sini akan lepas untuk hanya berikatan dengan OH- ini ceritanya ya. Jadi saya ditambahkan sini H+ akan ketemu dengan ini ya, bereaksi ya. Nah, jadi ketika melepas satu H yang dari sini atau dari mana silahkan ya. Jadi ini sebenarnya adalah CH2 strip H ya ceritanya. Jadi bisa sini atau yang atas ya silakan aja, sebenarnya tidak masalah karena posisinya sama-sama dia itu posisinya
apa sih namanya, sama-sama memiliki jumlah H yang sama banyaknya. Nah, kalau di sini dia ngambil alternatif sini ya oke, nggak masalah ya. Nah, ketika H-nya putus, itu akan bereaksi dengan OH-. Nah, yang ketika H-nya putus dari ikatan tunggal menjadi rangkap. Ya, jadi 1 naik ke 2. Nah, H yang ini bereaksi dengan OH menjadi H2O, Cl-nya lepas jadi Cl-. Nah, di sini memberikan nama ini 2 metil propena ya ceritanya, atau isobutilena ya. Karena bentuk ini sebenarnya isobutil. Cuma nomor 1 ini adalah rangkap 2, jadi kan isobutilena. Ya. Oke, sini. Jadi bisa saya kasih rangkuman sedikit. Kalau substitusi dia metil halida ya, dan alkil halida primer ya. Sedangkan kalau substitusi atau eliminasi dia itu alkil halida sekunder. Kalau eliminasi alkil halida tersier. Jadi ada yang diantara seperti ini, dua hasil. Ini saya dapat dari resume di sini sebenarnya. Nanti dijelaskan ya. C. Reaksi-reaksi bersaingan suatu ion hidroksida atau alkoksida. Alkoksida berarti ether ya. Ether dapat bereaksi dengan suatu nukleofil. Nukleofil tadi yang negatif ya, Nu negatif. Dalam suatu reaksi eliminasi, tiap reaksi mana yang sebenarnya terjadi bergantung pada sejumlah faktor, seperti struktur alkil halida, ya, dia primer, sekunder atau tersier, dia kuat atau enggak basanya, macam pelarut, dan temperatur. Ini yang mempengaruhi dia. Nah, metil halida dan alkil halida cenderung menghasilkan produk substitusi. Nih, makanya saya resum di sini, ya. Pada koefisien yang sama, alkil halida tersier menghasilkan produk eliminasi dan bukan produk substitusi. Tersier ya, dia menghasilkan eliminasi itu, ini menghasilkan produk eliminasi ini. Alkil halida tersier diantaranya akan menghasilkan produk substitusi maupun eliminasi tergantung kondisi eksperimen. Nah, ini. Jadi ini tuh hasil resume yang ada di sini. Oke. Nah, ini dia jabarkan lagi nih langkahnya. Ya. Ini primer. Gimana sih bisa tahu primer? Diingetin lagi. Ini kan halogen ketemu dengan CH2. Terus yang sekunder gimana? CH ketemu Br. Eliminasi C ketemu halogen. Halogen, bukan Br. Maksudnya halogen itu kan umum ya, bisa Br, bisa I ya, bisa Cl. Nah, ketemu sini adalah alkoksi. Ceritanya, ini kan alkoksi. Tadi kan dia bilang sini ada alkoksi. Alkoksida. Ya, ether kalau kita bilang. Nah, ini posisinya dia sudah kalau ibarat kata bersifatnya basa ya kalau kita bilang mah. Nah, ketika dia primer, tadi primer menghasilkan hanya substitusi di sini. Saya udah pindahin ya penjelasan di sini ke arah sini. Kalau substitusi ya udah tinggal tukeran baik ya. Br ini kan negatif, ini kan negatif, tukeran. Ini berarti masuk ke sini. Lihat tuh. CH3 CH2 O CH3 CH2 ditambah Br-. Ya, udah dapet ya sini ya. Nah, terus sekunder. Kalau sekunder itu hasilnya bisa substitusi maupun eliminasi, tergantung persentasenya. Kalau ini udah hasil eksperimen masalahnya ya. Di sini yang namanya sekunder, CH ketemu dengan halogen, ketemu dengan ini. Kalau substitusi ya gampang. Dr akan tukeran dengan si alkoksidanya yang menjadi ini. Ya. Nah, sedangkan kalau dia eliminasi posisinya, ini kan ada bangunannya nih ceritanya. Mana ya bangunannya, belum ada lagi di sini. CH3 strip CH strip Br terus di sini CH3 ya. Oke, di sini
yang sekunder ini ya. Nah, bentar. Jadi nanti ketika dia mau yang eliminasi ya, ini kan BR di sini ya, dia itu bisa nyerang ke sini. Sorry. BR harusnya ada di antara ya, ini nggak di antara ya. Sorry. Bentar. Posisinya nggak kayak gini posisinya, masalahnya dia nanti jadi salah. BR nah, sini CH3 nya letaknya salah ya kalau seperti tadi ya. Sebentar. Oke, seperti ini. Nah, BR posisi di sini, maka nanti kemungkinannya akan menyerang sini ataupun menyerang di sini untuk nanti mengubah ke ikatan rangkapnya. Ya. Jadi nanti si BR-nya putus. BR-nya putus bisa naruh yang di sini ataupun di sini, ya. Tinggal dipilih aja yang mana aja sama. Jadi posisi BR-nya ada di tengah-tengah, ya. Kalau kita menggambar yang kayak tadi, nanti dia nyerangnya cuma satu titik, ya, yaitu bagian bawahnya saja, dan itu tidak konsisten kalau menurut saya setelah dilihat ya. Jadi sini saya kasih gambar lagi kayak tadi ya, CH3, CH, di sini kan BR ya. Biar kamu mikir ya buat ini ya. CH3. Ini saya kurungkan. Secara gambarnya benar ya, tapi posisinya yang salah. Hati-hati letak BR. Yang jadi masalah itu sebenarnya adalah letak BR-nya di sini. Kalau letak BR-nya di sini itu tidak mengapit dia posisinya, ya. Lihat aja di sininya nih ya. Aduh. Lah. Nah, kalau di sini posisinya BR-nya itu nanti ikatan rangkapnya jadi bingung di sini ceritanya. Kan BR-nya mau putus, sedangkan BR hanya terikat dengan CH, tidak bisa ke sini. Kalau di sini dia tengah-tengah, setelah tengah-tengah dia bisa ke sini ataupun ke sini. Kalau di sini dia tidak tengah-tengah, nanti pasti nyerangnya cuma di sini saja. Oke, paham ya? Hati-hati sini ya, ini bisa dikatakan hati-hati letak BR agar tidak menyulitkan kamu. Nah, ini dia ya. Oke, kalau sekunder benar hasilnya substitusi eliminasi. Nah, yang saya bingung di tersier itu kan dia bilang di atas ini mana tadi? Tersier utamanya dia menghasilkan produk eliminasi ya, bukan substitusi. Tapi di sini dia ngasilin dua jenis, yaitu hasil produk substitusi dan produk eliminasi. Ini yang saya bingung, kalimatnya kok bisa di sini, tapi sini hanya 5%. Jadi sangat minim sekali dan bisa dikatakan ini diabaikan. Ya, ini bisa dikatakan diabaikan. Walaupun kalau hasil eksperimen itu ada ceritanya ya. Jadi kan tadi dia bilang ini tuh hasil eksperimen. Lihat nih ya. Tergantung pada kondisi eksperimen. Nah,
Jadi kalau secara ininya benar terbentuk secara produk substitusi 5%. Karena ini 5% dari 95%, jadi bisa dianggap itu diabaikan. Tapi hati-hati ketika kita melakukan eksperimen, itu tuh ada sebenarnya produk substitusi. Oke, kita lanjut lagi. Oh, kenapa ini? Kita save dulu ya. Oke, lanjut. Di pembahasan yang di bawah, karena dapat terjadi lebih dari satu reaksi antara sebuah alkil halida dan sebuah nukleofil atau basa, maka reaksi substitusi dan reaksi eliminasi dikatakan sebagai reaksi bersaingan. Reaksi bersaingan lazim dijumpai dalam kimia organik karena campuran produk hampir bukan suatu kekecualian jika bila terjadi reaksi bersaingan. Maka dalam buku ini, kebanyakan persamaan organik tidak dilengkapi secara stoikiometri. Ya sih, kalau dilihat ya, kalau ngomong stoikiometri nanti jumlah di kanan sama kiri akan tidak balance ya ceritanya nih. Seharusnya kan kalau substitusi pasti sama bolak-balik ininya. Kanan daerah reaktan akan sama dengan daerah hasil atau daerah produk. Tapi kalau misalnya daerah sekunder sama tersier yang bentuknya ada produk substitusi sama eliminasi, di sini kan dia cuma satu molekul tiba-tiba terbentuk sini lebih dari itu kan. Kita hitung aja C-nya sini. C-nya 2, 3, 4, 5. Di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini yang dikatakan tadi dia bilang, maka dalam buku ini kebanyakan persamaan organiknya tidak dilengkapi secara stoikiometri. Dia jelaskan maksudnya adalah maksudnya ke arah sana, ya. Yang di sini koefisien stoikiometrinya tuh nggak ada, ya. Oke. Dalam subbab 5.5 sampai 5.10 akan dibahas dua tipe reaksi substitusi yang berbeda. Bla 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 bla. Oke. Yang D, nukleofilisitas lawan kebasahan. Sebelum membahas reaksi substitusi dan eliminasi secara perinci, secara singkat akan dibahas keserupaan dan perbedaan antara basa dan nukleofil. Pada suasana yang sesuai, semua basa dapat bertindak sebagai nukleofil dan sebaliknya. Semua nukleofil dapat bertindak sebagai basa. Dalam masa-masa kasus, bereaksi dengan cara menyumbangkan sepasang elektronnya untuk membentuk ikatan sigma baru. Kebasahan ialah ukuran kemampuan reaksi menerima proton. Ya, jadi kalau menerima di sini negatif. Beda ya, di sini ini kalau tadi kan gini nih, melepas elektron itu adalah tandanya positif ya, jadi dia disebut dengan kation. Lalu kalau menangkap elektron yang di Br tadi ya, dia negatif, berarti dia anion. Nah, sekarang posisinya proton sekarang. Kalau melepas proton, kebalikannya dengan yang di atas. Dia negatif, arti kata dia anion. Begitu konsepnya kebalik kalau di asam basa. Ya. Sifatnya asam atau basa seperti itu. Oleh karena itu, kuat basa relatif dari sederet reaksi ditentukan dengan membandingkan letak relatif kesetimbangan mereka dalam suatu reaksi asam basa. Seperti biasanya derajat ionisasi alfa. Derajat ionisasi alfa ini biasanya alfa lambangnya. Yang nilainya 0 kurang dari X kurang dari 1. Ya. Kan kalau dia asam kuat atau basa kuat, alfanya tuh 1. Tapi kalau dia asam lemah kayak basa Lewis yang dibahas itu misalnya asam lemah, basa lemah. Nah, nilainya itu ada alfanya. Alfanya tuh 0 kurang dari X kurang dari 1. Yang konsentrasi kari alfa itu loh kalau di konsentrasi asam basa lemah, ya. Nah, sini jelaskan OH bertindak sebagai basa. Ada HCl ditambah dengan OH-. Nanti kecenderungannya di sini H akan berikatan dengan OH. Dan Cl sendirian. Di sini ada reaksi di sini, ini namanya adalah bromoetana ya. Kok bromoetana?
2 bromo propana ya, yang senyawa ini direaksikan dengan OH-. Posisi ini sekunder. Kalau sekunder itu reaksinya ada di antara, bisa dia substitusi, bisa dia eliminasi. Lihat nih di atas. Ya, sekunder. Cuman di sini dia menunjukkan untuk eliminasinya dulu ya. Eliminasinya nanti kan dia daerah di sini BR ya, bisa ikatan di sini atau di sini. Nih dijelasin sama saya di sini. Ikatannya kalau nggak di sini atau di sini, atau di sini atau di sini. Ikatan untuk menjadi rangkap duanya. Nah, hasil yang satunya adalah H yang di sini lepas ditambah OH- jadi H2O. Ini bukan reaksi hasil substitusinya ya, bukan ya. Ditambah Br- sendiri. Nah, di sini ada pola I, Br, Cl, ROH, H2O, Cn. Ini adalah basa kuatnya. Jadi basa kuat itu bukan hanya OH- ya. Jadi basa kuatnya bisa ini semua. Ini reagennya. Ya. Jadi kalau nanti ada alkil halida primer sekunder di sini posisinya ya. Dia bisa menjelaskan basa yang kamu ketahui, basa kuat itu di sini ceritanya. Naiknya ke basan. Kalau ini kan makin kuat di sini OR ini. Kalau ini makin lemah basanya sebenarnya. Oke. Saya lanjut. Mana ini? Reaksi kok bisa bahasanya kok putus ya. OH bertindak sebagai basa. Reaksi ditentukan oleh laju relatif reaksi mereka dalam suatu reaksi substitusi. Misalnya suatu reaksi substitusi dengan bromoetana. Nah, sini OH bertindak sebagai basa ya ceritanya. Sekarang kan tadi dia bilang bisa bersifat keduanya. OH bersifat secara nukleofil. Oke, di sini yang primer ketemu dengan Br, ya. Di sini kalau primer kan reaksinya substitusi kan ya. Lihat yang di atas. Primer substitusi, sekunder diantaranya, tersier adalah eliminasi. Nah, kalau ini primer ketemu dengan basa, hasilnya pasti substitusi. Kalau substitusi tinggal dibalik aja, OH masuk ke sini, Br lepas. Nah, ini kalau dia naiknya nukleofil. Berarti secara nggak langsung ini adalah nukleofil, yang ini adalah basa kuat. Jadi yang menjadi highlight itu kalau dia bersifat basa kuat ini deretnya, kalau dia bersifat nukleofil ini deretnya. Tinggal kamu melihat dia primer, sekunder atau tersier. Tinggal kamu ikuti substitusi eliminasi, atau nanti hasilnya hanya eliminasi saja. Suatu daftar nukleofilitas relatif tidak paralel secara eksak dengan daftar kuat basa. Namun suatu basa lebih kuat biasanya suatu nukleofil yang lebih baik daripada suatu basa yang lebih lemah. Misalnya OH ini kan OH- ini kan basa kuat. Adalah nukleofil yang lebih baik daripada Cl. Ini OH dengan Cl, ya benar. Atau H2O ini. Nah, jadi dia bilang kan OH itu lebih baik dibandingkan Cl. Ya benar, dibandingkan H2O. Faktor-faktor yang mempengaruhi nukleofilitas akan dibahas pada bab selanjutnya. Karena beberapa alkil halida dapat menjalani reaksi substitusi dan eliminasi yang saling berkaitan, reaksi seperti OH- dapat bertindak baik sebagai suatu nukleofil maupun sebagai suatu basa dalam suatu bejana reaksi. Oke, dia kasih contoh di sini. Dia pakaikan OH di sini, ya. OH-nya adalah H2O, ya. Tinggal dilihat ini mau bersifat apa. Ya, dia kan bisa bertindak sebagai basa ataupun nukleofil. Jadi nggak usah dibingungkan, ya. Nah, ini kan CH itu sekunder. Kalau sekunder dia hasilnya substitusi dan eliminasi. Itu sudah jadi patokannya. Nah, letaknya tuh seperti ini. Nah, ini dia salah lagi ya. BR-nya harusnya di atas ya. Yang kayak tadi itu ngeletakinnya.
Oke, di sini ya, ditambahkan OH, nanti sasarannya di sini. Oke, sehingga dia menghasilkan pertama yang eliminasi rangkap 2, sedangkan substitusi tinggal tukeran aja OH dengan si BR ya. Kalau ini namanya apa nih? 2 bromo propana. Kalau ini jadinya OH, ini jadinya propanol. 2 propanol ya. Jadi tinggal nambahin di sini. Dua propanol. Sedangkan kalau yang di sini tinggal berubah aja di sini dia. Jadi rangkap 2-nya ada di bagian kedua sini, jadi ininya 1 propena. Ya, oke. Di sini dia kasih tahu OH bersifat sebagai nukleofil, yang satu OH bertindak sebagai basa. Kalau dia bersifat dengan nukleofil, ini yang nukleofil ya, berarti yang terjadi adalah substitusi ya, substitusi. Jadi tolong ini nukleofil itu adalah substitusi. Kalau dia bersifat basa berarti dia eliminasi. Jadi jangan sampai kamu salah melihat label. Karena labelnya hampir mirip. Di sini lihat nih. Naiknya kebasaan. Yang ini naiknya nukleofil. Ya. Ada H2O, di sini kan ROH H2O, naiknya ada 2. Ada OH dan OR, letaknya beda lagi. Cl ini. Nah, itu dia. Jadi kalau substitusi berarti dia adalah alkil halida primer CH2X. Oke, kalau yang di sini dia eliminasi, jadi kemungkinannya dia bisa sekunder maupun tersier ya ceritanya. Oke, suatu daftar ini udah ini udah tadi. Sekarang yang ini sudah ya, baru sampai di sini ya penjelasannya ya. Karena kalau yang di bawah ini tidak ada urusan dengan yang kita pelajari. Ini lebih ke arah ke FMIPA ya. Oke, ini aja penjelasan hari ini tentang reaksi substitusi eliminasi alkil halida dia bisa metil, primer, sekunder, dan tersier. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya yang ada di bab 5 dan 6 alkil halida. Silakan like, komen, dan share terkait kebutuhan kamu tentang yang tidak. Mungkin ada beberapa penjelasan saya yang mungkin kamu merasa kurang jelas, kurang lengkap. Saya dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih atas waktunya telah menonton di channel DCU dan sampai jumpa lagi. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.